10, kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Indonesia siap meluncurkan bank emas pertama. Transformasi ekonomi atau strategi baru Prabowo? Dalam langkah mengejutkan yang bisa mengubah peta ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peluncuran Bank Emas Indonesia pada 26 Februari 2025. Kebijakan ini memicu gelombang diskusi di berbagai kalangan, dari pelaku ekonomi hingga masyarakat umum. Apakah ini langkah visioner atau sekadar strategi untuk menahan laju emas yang terus mengalir ke luar negeri? Mari kita kupas lebih dalam. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen emas terbesar di dunia. Namun, ironi terjadi ketika sebagian besar hasil tambang emas justru mengalir ke luar negeri tanpa terserap oleh perekonomian dalam negeri. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia, ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, 17 Februari 2025. Bank emas, atau sering disebut bullion bank, adalah solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Bank ini akan memberikan layanan penyimpanan, perdagangan, hingga pembiayaan emas, yang memungkinkan masyarakat menyimpan tabungan dalam bentuk emas, baik fisik maupun digital. Langkah ini diyakini dapat mendorong transformasi ekonomi dengan memaksimalkan potensi emas nasional. Secara sederhana, bank emas adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan berbasis emas. Hal ini meliputi 1. Simpanan emas, nasabah dapat menyimpan emas fisik yang dikonversi ke rekening emas digital. 2. Pembiayaan emas, bank memberikan pinjaman berbasis nilai emas. 3. Perdagangan emas, membeli dan menjual emas melalui mekanisme digital. 4. Penitipan emas, menyediakan layanan keamanan untuk penyimpanan emas fisik. Konsep ini sudah diterapkan di negara seperti Turki dan Malaysia. Di Turki, bank emas seperti Kuveyt Turk dan Turkiye Bankas telah berhasil mengintegrasikan emas ke dalam sistem perbankan. Sedangkan di Malaysia, bank seperti Maybank menawarkan layanan investasi emas yang berbasis syariah, menjadikannya menarik bagi masyarakat luas. Langkah ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pendirian bank emas di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK, Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion, sebagai turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, UP2SK. Regulasi ini menjadi dasar hukum kuat yang memungkinkan bank emas beroperasi dengan aman dan transparan. Saat ini, Indonesia memiliki 2 perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan layanan serupa, yaitu PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, BSI. Namun, peluncuran Bank Emas Indonesia oleh pemerintah akan menjadi tonggak sejarah, karena ini adalah bank emas pertama yang diinisiasi secara nasional. Kementerian Perekonomian telah melakukan kajian mendalam tentang dampak dari pembentukan bank emas. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan. 1. Mengurangi devisa keluar. Dengan adanya bank emas, hasil tambang emas dapat lebih banyak diserap di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor. 2. Mendukung industri perhiasan. Industri perhiasan dapat membeli emas langsung dari bank emas tanpa harus mengimpor. 3. Stabilitas moneter. Bank sentral dapat meningkatkan kontrol terhadap stabilitas moneter melalui likuidasi emas dan transaksi emas domestik. 4. Meningkatkan PDB dan lapangan kerja. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa bank emas berpotensi meningkatkan PDB sebesar Rp245 triliun dan menciptakan 800.000 lapangan kerja baru. 5. Pendanaan industri tambang. Bank emas dapat menjadi penjamin dalam proyek tambang atau memberikan pinjaman melalui skema kontrak serah lindung nilai, forward hedge contract. Meskipun terdengar menjanjikan, pendirian bank emas tidak tanpa tantangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi
Kepercayaan publik, masyarakat perlu diedukasi mengenai manfaat tabungan emas untuk meningkatkan partisipasi. Infrastruktur digital, mengembangkan sistem digital yang aman dan efisien untuk mendukung transaksi emas. Integrasi dengan sistem keuangan syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, integrasi ini penting untuk menarik minat lebih luas. Namun, dengan regulasi yang jelas dan dukungan pemerintah, tantangan ini diharapkan dapat diatasi. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa program ini tidak hanya untuk BUMN, tetapi juga membuka peluang bagi sektor swasta untuk turut serta. Kami dorong semua pihak, karena reserve emasnya biar tidak hanya di pemerintah, tapi di masyarakat juga, ujarnya. Peluncuran Ban Emas Indonesia merupakan langkah ambisius yang menunjukkan visi besar pemerintahan Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi ekonomi. Namun, apakah ini cukup untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi atau sekadar strategi populis yang sulit direalisasikan? Yang pasti, rencana ini memberikan harapan baru bagi pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih efektif. Semua mata kini tertuju pada 26 Februari 2025, tanggal peluncuran resmi Ban Emas Indonesia. Akankah ini menjadi awal era baru bagi perekonomian nasional? Kita tunggu realisasinya.